Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Fani dengan NIM 2501111000094 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila dan bagaimana relevansinya dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Relevansi, di era sekarang masih banyak kasus intoleransi. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Contoh nyata, masyarakat bergotong royong membangun rumah ibadah meski berbeda agama. Soal jalan menuju Tuhan itu memang beda-beda, tapi kemanusiaan kami tiap hari selalu bersama-sama. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Relevansi, masih ada masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kekerasan. Contoh, saat bencana alam di Indonesia, kita melihat kepedulian sosial sangat tinggi, seperti penggalangan dana untuk korban banjir atau gempa. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Relevansi, di tengah maraknya perbedaan politik, budaya, dan suku, Pancasila mengikatkan kita bahwa kita tetap satu bangsa Indonesia. Contoh, dukungan untuk tim nasional menunjukkan semangat persatuan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain.
Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Relevansi, demokrasi sering diwarnai perbedaan pendapat. Pancasila mengajarkan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya adu kepentingan. Contoh, pemilihan umum sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Relevansi, masalah ketimpangan ekonomi masih terasa. Pancasila mendorong terciptanya keadaan sosial. Contoh program bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu. Dari pemerintah pusat nih Bu, dari Bapak Presiden ini kan kandungan beras sebagi ke seluruh masyarakat Indonesia. Jember oleh artinya saya bersama teman-teman lewat Perum Bulog yang menyiapkan berasnya dan dikirim dibantu oleh teman-teman dari transporter yang mengirim, yang berdelivery dari PT Arpa, Yasa, dan nama-namanya sudah yang menerima. Ini adalah dari pusat yang sudah divalidasi oleh Kemensos, Kadinsos, Kepala Dinas Sosial. Maka panjenengan makin Ibu Bapak sekarang dipanggil ke sini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.